Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa tetap di rumah aja dan kalau keluar pakai masker ya. Ya, kalian telah sampai di penghujung materi PKWU semester genap ini. Kalian sudah melakukan perencanaan kegiatan usaha. Kalian sudah melakukan pelaksanaan, yaitu praktek memasak. Kalian juga sudah menghitung BEP, melakukan promosi, dan sekarang saatnya untuk membuat laporan. Sesuai dengan KD 3.10, yaitu menganalisis laporan kegiatan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani, dan KD 4.10 menyusun laporan kegiatan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Sebelum itu, kita saksikan tayangan berikut. Nah, setelah kalian saksikan tayangan sebelumnya, maka apa sih yang namanya laporan? Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis, berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Tapi, kali ini kita hanya melaporkan kegiatan usaha makanan internasional yang sudah kalian buat ya. Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan laporan kegiatan usaha? Karena laporan ini sangat bermanfaat untuk membantu wirausaha mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Maksud pihak lain di sini adalah investor. Karena kalau kita mau melaporkan usaha kita, hasil baik atau tidaknya itu akan menentukan investor yang akan mengambil alih ataupun mau menanamkan saham di usaha kita. Kemudian yang kedua, itu membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Kenapa? Karena nanti dia bisa mengevaluasi ya, apa saja yang bisa diperbaiki ataupun ditingkatkan lagi. Yang ketiga, yaitu sebagai alat komunikasi untuk memaparkan atau meyakinkan gagasan kita kepada pihak lain. Dari laporan tadi, kita bisa membuat usaha kita seperti apa yang kita mau, dan orang lain akan melihat hasil dari laporan kita itu. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Karena dari laporan tersebut kita juga bisa mengevaluasi apakah kegiatan usaha makanan kita itu bisa untuk ditingkatkan lagi usahanya ataupun diperbaiki kekurangannya. Sebelumnya kita akan menganalisis laporan kegiatan usaha makanan internasional. Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari suatu tim kerja yang disusun secara lengkap, sistematis, dan kronologis. Menganalisis laporan berarti melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau menganalisis suatu laporan? Yang pertama, kita harus bisa menyimak laporan dengan seksama, sehingga kita bisa menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap secara terperinci. Kemudian yang kedua, kita harus memahami isi laporan dari bentuk, isi, maupun kebahasaan. Yang ketiga, kita harus bisa menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan tersebut. Yang keempat, kita harus bisa melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Dan yang kelima, yang paling penting,
tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang bersifat subjektif. Yang keenam, kalian harus bisa melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. Dan terakhir, kita harus bisa memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi yang kita punya. Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara menganalisis suatu laporan, sekarang saatnya kalian tahu bagaimana cara membuat laporan kegiatan usaha makanan internasional. Karena laporan kegiatan usaha itu merupakan suatu dokumen tertulis yang harus disiapkan oleh wirausahawan untuk dapat mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luar tertarik untuk menjalin kerjasama. Ingat ya, intinya kita mau cari calon investor untuk usaha kita. Untuk membuat suatu laporan, kita harus memiliki format yang baik dan benar. Dan tentu saja mengandung beberapa sifat, seperti berikut. Yang pertama, suatu laporan itu harus mengandung imajinasi. Maksudnya apa? Ini bukan menghayal artinya ya, bukan artinya laporan itu mengada-ada, tidak. Karena kan tadi kita sudah mempelajari bahwa itu harus sesuai dengan fakta. Yang dimaksud imajinasi di sini adalah ketika membaca laporan yang kita tampilkan itu, orang bisa membayangkan, ya, bisa walaupun mereka tidak berada di usaha kita, tapi mereka sudah bisa membayangkan apa yang ada di dalam usaha kita. Kemudian yang kedua, laporan itu harus sempurna dan lengkap, karena harus detail apa saja ya yang harus ditampilkan agar tercapai tujuan kita. Laporan usaha kegiatan usaha kita itu baik untuk orang lain dan menarik agar orang lain juga mau menginvestasikan atau mau bekerja sama dengan kita. Dan yang ketiga, suatu laporan itu harus disajikan secara menarik. Kenapa? Ya, tampilannya, layoutnya, dari bahasanya itu harus membuat orang tertarik untuk membaca, tidak membosankan. Untuk membuat suatu laporan, kita perlu suatu pedoman. Oleh karena itu, kalian harus tahu pedoman apa saja sih yang diperlukan untuk membuat suatu laporan. Dan laporan yang dimaksud di sini adalah laporan kegiatan usaha makanan internasional yang telah kalian buat. Yang pertama adalah cover. Ya, cover ini penting karena untuk identitas laporan kamu. Kemudian, yang berikutnya adalah kata pengantar. Tuliskan kata pengantarnya. Lalu daftar isi, tampilkan daftar isi, tapi halaman-halamannya mungkin nanti akan menyusul setelah kalian selesai membuat laporan. Dan juga daftar tabel, jika ada ya, tabel-tabel keuangan ataupun tabel lainnya. Kemudian daftar gambar-gambar yang diperlukan untuk laporan tersebut. Kemudian daftar lampiran. Dan berikutnya bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, latar belakang. Karena ini masalahnya adalah makanan internasional, maka latar belakangnya kenapa kalian memilih makanan tersebut, atau dari daerah mana makanan tersebut berasal, sejarahnya, atau apapun itu yang terkait dengan makanan yang sudah kalian buat. Yang kedua, tujuan kegiatan. Ya. Tujuan kegiatan ini bisa juga berupa tujuan usaha kalian, ataupun tujuan kalian membuat makanan itu. Yang ketiga, kegunaan kegiatan. Kalian bayangkan kira-kira hasil dari laporan ini, kira-kira kegunaannya itu apa? Dan kajian teori. Kajian teori di sini karena kita membuat laporan masakan internasional, maka kalian bisa memasukkan kajian teori, entah teori memasak atau teori tentang penyimpanan makanan ataupun segala teori yang berkaitan dengan makanan kalian. Yang ketiga, itu adalah di bab yang utamanya. Kalian tuliskan rencana kegiatan, rencana awal kalian membuat makanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses pelaksanaan kegiatan. Apa saja yang sudah dilaksanakan termasuk cara kerja, ya, dan yang lainnya. Laporan keuangan, nah ini juga penting. Laporan pada saat proses pembelian, proses pengerjaan, penjualan, ya, hingga harga sudah dijual, maupun ketika kalian mendapatkan untung atau rugi, ya. Dan bab yang terakhir, yang ketiga adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari
usaha kalian tersebut. Dan sarannya ini adalah dianggap bahwa kalian itu sedang mau membuat suatu usaha dan kalian menginginkan perbaikan dari usaha yang kalian lakukan ini, dan orang lain yang membacanya bisa lebih baik dari yang kalian lakukan. Dan tentu saja yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sudah jelas semuanya? Oke, demikianlah materi hari ini tentang bagaimana cara menganalisis laporan kegiatan usaha makanan internasional dan juga bagaimana cara membuat laporan kegiatan tersebut. Ya, tugas kalian adalah membuat laporan kegiatan usaha makanan internasional yang sudah kalian lakukan sesuai dengan pedoman yang telah disebutkan tadi. Setelah itu, kirim filenya ke Google Classroom yang sudah disediakan. Untuk presentasinya seperti biasa, dan kalian bisa mempresentasikannya melalui channel YouTube PKWU kita atau bisa langsung ke saya. Yang mana yang mudah menurut kalian? Yang penting tetap di rumah aja, sehat selalu, selamat berbuka bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.